Ya, ini adalah alu dan ini pane. Pane bisa juga jadi sebagai lesung ya. Biasanya juga pakai buat numbuk uli, buat numbuk buat ngalusin gabah ya. Ini saya bukan lagi numbuk buni buat rujak, juga bukan lagi numbuk padi ya. Saya ini lagi ngalusin nasi kering yang sisa dari nasi ya, yang kelebihan cukup buat ayam, sisanya dijemur. Dan ini nasi aking yang nantinya bisa disimpan buat makan ayam kalau dia lagi kelaparan nggak ada makanan. Tapi kalau ada makanan ini bisa kita simpan. Kalau jemur dia kan masih pada ngerengkel-ngerengkel kasar. Nah jadi ini proses dihalusin. Nah kalau orang-orang dulu di lesung dengan alu ini, biasanya alunya yang lebih panjang, itu buat numbuk padi ya. Adalah proses yang cukup lama sebenarnya. Padi itu diproses mulai dari gabah, terus kemudian 3 kali proses kalau menurut orang-orang dulu, sampai menjadi beras yang siap dimasak. Belum lagi proses nanem, nandur, nipar. Nah itu istilah-istilah yang populer biasa dipakai untuk kegiatan nanam padi sampai jadi gabah. Nah setelah biasanya udah bersih itu nasinya, sakit. Nah ini nih tampah itu buat nampihin, jadi buang sisa gabah yang halus ditampihin. Nah itu dia. Dan itulah proses-proses yang begitu panjang, begitu lama, hanya untuk menjadi beras yang siap dimasak. Makanya kenapa mungkin orang-orang dulu itu lebih sehat, dan sekarang ini kan kita tahu gampang terserang penyakit, terutama yang biasanya kena diabetes dengan gula, walaupun penyebabnya bukan hanya karena makan nasi yang banyak mengandung gula. Karena juga kita nggak tahu tuh beras itu dari mana datangnya, ya kan? Karena kita tahu pertanian kita juga sedikit, pemerintah mendorong pertanian untuk menghasilkan beras ya. Beras rata-rata impor dari negara mana, prosesnya kita nggak tahu. Kalau kata Cang Yahya kemarin juga kan jangan-jangan anak sekarang juga udah nggak tahu tuh pohon padi seperti apa. Nah kan saya bilang juga antara pohon padi alang-alang, kalau belum tumbuh padinya tuh yang pohon padi, mereka pasti kagak tahu juga mana pohon padi dan mana pohon alang-alang. Nah itulah kalau kata Yahya pentingnya balai bahasa untuk mengenalkan, mengingatkan kembali generasi sekarang tentang bahasa-bahasa yang dulu pernah digunakan, bahasa-bahasa lokal, kearifan lokal ya, yang penting juga untuk generasi sekarang itu tahu. Nah, ini lesung, nah ini pane. Nah ini pane juga, ini kan kalau orang dulu masak pertama diaronin, setelah diaronin dipindahin ke kukusan ya kan, kukusan. Setelah dikukusan kemudian udah mateng, nasinya udah tanek, baru ditaruh di pane, diaduk sampai dia kadar airnya kurang, terus dikipasin, diangi, itu baru dimasak. Prosesnya juga enggak begitu gampang. Makanya kan kalau di Magicom itu yang masih panas, kadar gulanya tinggi. Dia nunggu agak dingin dulu. Kalau dulu udah dingin makan ya. Makanya habis masak kalau orang dulu ya langsung sore masak, sorenya makan. Jadi enggak kayak sekarang praktis mau makannya berapa aja udah siap di Magicom. Nah, Magicom juga kalau saya berapa banyak alat masak yang dibunuh
oleh Magicom, dari dandang, kukusan, kompor, terus apa kayak ini, pane, sangku, oh, kipas. Ya, berapa banyak tuh dalam dalam Magicom aja yang alat-alat masak yang udah dibunuh sama Magicom itu. Ya, makanya jangan heran kalau sekarang-karang umur-umur belum nyampe 50, 60, 70 udah gampang terserang penyakit. Ya karena banyak makan yang mengandung gula, terus membuang kalorinya sedikit, bergeraknya sedikit. Ya bisa jadi makan kenyang tidur atau bergeraknya sedikit. Ya itu dia yang menyebabkan penumpukan lemak-lemak, yang menyebabkan juga menjadi semakin tingginya organ-organ tubuh itu menyimpan atau menambah penyakit. Nah saya tadi numbuk ini aja nih, kok berasa capek baru segini. Bayangin orang dulu dari gabah ditumbuk bisa menjadi beras, prosesnya lama. Ya, luar biasa. Ya, beda juga kan nama sekarang kita ini nih. Dan numbuk begini aja nih, penting halus. Ya, bisa disimpan. Dan dari alu, pane, banyak cerita di situ. Terutama orang-orang tua kita nih pasti banyak ceritanya tentang peralatan yang biasa ada di dapur ini. Kata Jang Yaksa, sekarang alat-alat masak tradisional sudah nggak ada di dapur-dapur orang-orang kita sekarang. Begitu bukan? Begitu Cang Yahya. Nanti kita cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.